Hai semuanya, welcome back to my channel ya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini buatnya Papilo semua? Dan semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk hari ini, Papi telah ditemani oleh tamu yang istimewa. Dan ladies and gentlemen, please welcome Jadi ini adalah Tipa Explorer ya. Jadi tamu Papi istimewa, cantik jelita anggun manja ya. Ya Allah. Jadi di sini perbincangan kita mau bincang-bincang ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja ya. Ringan-ringan aja. Soalnya penderitaan hidup. Ya Allah. Betul sekali. Betul. Jadi Tipa Explorer ini dia juga seorang YouTuber. Alhamdulillah. Dia juga seorang YouTuber. Terus kemudian juga seorang lead singer. Jangan salah ya. Jadi keahliannya juga banyak. Make up juga ya. Walaupun cuma make up pribadi-pribadi dia keren banget. Terus kemudian pekerjaannya juga banyak sih sebenarnya, juga males ngerinci satu-satu gitu lah ya. Oke. Nah, pada intinya alhamdulillah dan berkah lah ya. Betul. Gitu. Yang selagi kita tidak menyusahkan orang. Betul. Terus pekerjaan kita itu walaupun dibilang orang seperti ini dan segala ini kucur dan segala macamnya, yang penting kita tahu koridor kita masih benar, ya udah silahkan lakukan. Betul sekali. Oh ya, untuk Tipa sekarang nih, Papi Andika mau tanya. Tipa udah bikin konten berapa lama nih? Bisa dihitung 1 tahun sih, walaupun dalam 1 tahun itu ada vakumnya 6 bulanan, tapi ya terhitung adalah 1 tahun. Alhamdulillah gitu ya. Dan kalau untuk subscribe-nya ya udah lumayan banyak ya, jangan disebutin lah. Nanti ada yang murka. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja intinya, alhamdulillah. Kabar-kabarnya nih, Tipa pernah jadi manajemen model ya? Pernah menjadi manajemen model. Jadi kalau untuk pengalaman Tipa selama menjadi manajemen model apa nih? Gini, manajemen model Tipa itu kan manajemen model untuk dunia malam. Nah, jadi di manajemen jadi Tipa itu waktu itu di tahun 2015 itu sampai tahun 2017-an itu Tipa masih memegang yang namanya manajemen model. Cuman di tahun 2017 itu Tipa udah stop karena apa? Karena tidak mungkin selamanya Tipa berada dalam kondisi dan suasana yang seperti itu terus gitu. Karena ujung-ujungnya Tipa tidak menyalahkan pekerjaannya, itu termasuk pekerjaan yang membuat Tipa bersyukur juga. Cuman di sini kalau Tipa masih berada di dalam koridor itu terus, otomatis langkah Tipa untuk kedepannya itu tidak terlihat lagi, maksudnya itu tidak cemerlang lagi di mata Tipa. Betul. Tipa memutuskan untuk Oke, baiklah. Jadi itu adalah sedikit sisi gelapnya Tipa ya. Tipa Explorer. Jadi sebenarnya bukan sisi gelap, tapi itu adalah secercah masa lalu yang mungkin menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Betul. Tipa segini ya, Tipa itu nggak pernah yang namanya menganggap hidup itu ada masalah, hidup itu mempunyai masalah besar, hidup mempunyai masalah ringan. Tipa paling anti ngomong kalau seandainya hidup Tipa itu masalah atau tidak beruntung, itu sangat anti sekali, karena Tipa lebih merubah statement pemikiran Tipa itu, mengganti kata-kata masalah menjadi kata-kata pelajaran. Karena pelajaran itu tujuannya kan untuk menjadi kita lebih tinggi ya. Betul. Makanya Tipa lebih menganggap jadi pelajaran aja, walaupun itu buruk, baik, alhamdulillah saja. Oke. Jadi semuanya itu kita jadikan sebuah pelajaran ya. Intinya masa laluku adalah masa laluku, dan saat ini hingga kedepannya adalah masa depanku. Itu yang akan kita capai. Betul. Oh iya, untuk Tipa sekarang ya, Papi pernah dengar sebelumnya Tipa buat konten-konten lucu-lucuan. Gitu ya. Dengan teman-teman yang notabene otomatis Tipa sayangi semua banget. Jadi Tipa sayang kepada mereka semuanya, itu makanya Tipa ajak mereka untuk mana tahu gitu ya, bisa untuk bekerja sama dan mendatangkan keuntungan yang bisa dibagi bersama-sama. Iya, betul kan? Untuk menambah sedikitnya ya bisa dibilang uang laundry lah gitu ya. Gitu ya. Jadi Papi pernah dengar juga waktu itu ada sebuah masalah yang terjadi.
Kalau dan ini sedikit cerita yang Papi Ya, dengar boleh, ya, boleh, sedikit boleh. cerita, Papi Boleh, cerita boleh. dikit. Ya, Jadi boleh. gini, Tipa ini dia sebelumnya bikin channel YouTube itu rame-rame bersama temennya. Terus kemudian setelah bikin channel YouTube itu adalah sedikit masukan-masukan dari orang-orang. Gitu ya, dari orang-orang ya, masukan dari orang-orang. Mereka bilang kalau misalkan Tipa itu udah mendapatkan AdSense. Ya, betul. Betul ya, udah mendapatkan AdSense. Dan AdSense yang Tipa dapatkan itu nominalnya cukup besar. Ya, dan setelah Papi tanya sama Tipa tadi, itu Tipa belum mendapatkan apa-apa. Dan itu bagaimana? Gini ya, kita jelaskan dulu ya, Tim. Awal kita bikin YouTube itu teman-teman itu dimulai dari tahun 2019 awal sampai tahun 2019 akhir. Jadi itu bisa kita hitung 1 tahun. Di bulan apa ya, di bulan Januari tanggal 30, di bulan Januari tanggal 30 tahun 2020 itu Tipa YouTube Tipa disetujui untuk monetize. Nah, itu sudah dimonetize karena Tipa sudah menjalankan yang namanya target 1000 jam tayang sama target 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ya. Itu sudah tembus. Terus habis itu Tipa ajukan yang namanya untuk monetize. Alhamdulillah dalam kurun waktu 1 hari setengah itu Tipa langsung dimonetize. Waktu itu alhamdulillah. Cepat banget ya. Ya, cepat banget alhamdulillah. Terus yang mungkin teman-teman Tipa ini tidak tahu bahwasannya proses untuk di YouTube itu banyak tahap-tahapannya. Mungkin teman-teman YouTuber Tipa yang lain atau teman-teman yang lain yang bermain itu mungkin itu tahu bahwasannya habis dari monetize nanti kita ada lagi prosesnya pengumpulan $10. Dari $10 nanti minimum pencairan 1.300.000. Habis itu nanti baru kita dari $10 itu kita ajukan PIN kita dulu, AdSense kita dulu. Habis itu nanti ada masuk 3 digit angka, itulah nanti ke rekening kita, itu nanti yang bakal kita masukin lagi ke PIN kita. Untuk dijadikan sebagai PIN utuh ya. Dijadikan sebagai PIN utuh. Nah, habis itu baru prosesnya menunggu PIN. Dimana menunggu PIN ini teman-teman itu paling cepatnya itu ada yang 30 hari, tapi ada juga yang bertahun-tahun tidak turun PIN-nya. Nah, jadi yang Tipa alami sekarang itu Tipa itu belum yang namanya menerima PIN. Jadi tapi pendapatan di dalam YouTube sudah ada, cuman PIN belum nyampe. Kalau seandainya PIN belum nyampe, otomatis kita tidak mendapatkan hasil. Betul. Ya, dan dana yang ada itu tidak bisa dicairkan. Tidak bisa dicairkan. Kemana mau dicairkan? Toh PIN aja belum sampai, AdSense kita aja belum datang gitu. Nah, jadi disitulah terjadinya perselisihan antara Tipa sama tim-tim yang kita dulu. Tapi kita nggak pernah yang namanya menganggap benci sama orangnya, itu tidak sama sekali. Oke. Tipa benci sama mungkin mereka juga nonton gitu ya, mereka juga nonton. Tipa itu nggak benci sama orangnya, cuman Tipa itu benci dengan ketololan mereka. Tipa itu benci dengan ketololan mereka yang gini, mereka berjuang untuk YouTube itu dari awal, dari nol. Mereka berjuang, itu perjuangan mereka sendiri sampai tembus yang namanya monetize. Nah, sekarang untuk menunggu PIN saja mereka itu berlomba-lomba untuk menghancurkan kembali dengan cara mereport akun itu sendiri. Nah, otomatis itu kan kalau menurut Tipa itu bodoh banget gitu. Ibaratnya gini, kita yang memperjuangkan terus kita juga yang menghancurkan, itu kan bodoh. Jadi ketika sudah mencari keuntungan yang begitu sulit waktu itu gitu ya, berusaha mencari keuntungan begitu sulit, membuat konten-konten yang menurut Papi itu sangat kreatif sekali dan sangat menghibur, jujur. Kontennya waktu itu sangat menghibur sekali. Jadi kalau teman-teman pernah lihat kontennya sebelumnya itu namanya Gading Minang dulu ya. Gading Minang dulunya itu nama kontennya Gading Minang. Sangat menarik, sangat lucu sekali dan dikemas dengan nuansa Minang yang apik, dengan nuansa Minangnya gitu ya. Jadi bukan yang dibuat-buat gimana gitu loh, bukan asal-asal. Jadi ketika terjadi permasalahan seperti ini, kok disayangkan sekali ya, padahal sudah berjuang bersama-sama, padahal sudah bekerja keras bersama, tapi terjadilah hal yang seperti ini. Oke, buatnya Tipa sekarang, kalau misalkan teman-teman Tipa itu mulai menyadari bahwa perjuangan mereka itu banyak loh dulunya. Terus mereka tiba-tiba ya betul. Jadi dia kembali, mungkin ya, ini kemungkinan
Di antara mereka mungkin ada yang ingin kembali tapi mereka gengsi untuk mengatakan, mungkin saja. Tapi kalau misalkan mereka ada yang ingin kembali untuk membuat konten bersama-sama lagi, tentu otomatis harus ada konsekuensinya dong. Harus ada perjanjiannya dong. Bagaimana biar menurut jangan terjadi lagi. Iya, betul. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut Tipa sendiri itu Tipa tidak pernah yang namanya melarang orang untuk berusaha, itu tidak pernah sama sekali. Jadi mereka mau masuk lagi atau mereka mau tidak, itu terserah dari mereka. Cuman kalau seandainya mau masuk lagi, otomatis yaitu kejelasan harus ada. Kejelasan harus ada itu. Sementara begini, permasalahannya mereka menganggap Tipa itu tidak transparan. Loh, transparan itu seperti apa? Betul. Apakah yang dimaksud dengan transparan itu satu akun YouTube itu semua tim harus tahu passwordnya? Itu kan tidak. Betul. Itu tidak ada ceritanya YouTube itu akunnya boleh kita boleh perhatikan sama-sama. Betul. Tapi untuk password itu tidak bisa, karena ini pemikiran 1 orang, 2 orang, 3 orang itu berbeda, apalagi pemikiran 9 orang. Betul. Itu sangat berbeda. Itulah daripada akun ini hancur, makanya Tipa nggak mau gitu. Dan lagi nggak pernah juga Tipa itu mendengar yang namanya orang itu memperebutkan password, itu nggak pernah. Karena yang mereka perebutkan pasti gimana sih caranya ke depan lagi, pasti itu. Nggak ada yang mikirin password apaan sih gitu. Betul. Password kan kecuali gini ya Pi, kalau seandainya Tipa nggak mau ngasih password, terus isi di YouTube ini Tipa juga nggak perlihatkan, betul. Itu berarti Tipa yang kurang ajar dong. Betul. Tapi kalau seandainya Tipa sudah melihatkan isi YouTube, tapi kalian minta password YouTube, sampai ujung mati pun nggak bakal Tipa kasih. Gitu. Jadi gini, kalau misalkan gini ya, menurut mereka Tipa tidak transparan, bukan misalkan ya, dan menurut mereka Tipa nggak pernah transparan dengan YouTube ini katanya, gitu ya. Sedangkan Tipa udah bilang nih, kalau Tipa udah memperlihatkan segini loh, bukan AdSense ya, segini loh pendapatan kita, dan Tipa transparan di dalam hal seperti itu. Dan menurut Tipa sendiri, apa yang harus Tipa lakukan setelah ini kalau misalkan memang mereka minta balik dan mereka minta saya lihat lagi dong rinciannya? Boleh. Gini. Kita lihat ya gitu ya, ngerti kan? Jadi mereka ingin misalkan kita kan nggak tahu ya, kalau hati nurani, bukan hati nurani ya, kalau misalkan hati ingin kembali ya apa salahnya? Kamu buka pintu hati nggak, kan gitu ya, satu. Yang kedua, mereka minta yaudah kamu perlihatkan aja lah pendapatan kita di sini, data-datanya kita. Kalau kamu nggak mau ngasih pin ya udah nggak apa-apa. Kamu lihat kan nggak gitu lah, kamu perlihatkan nggak gitu. Itu sudah dilihatkan loh. Oh berarti udah kamu lihatkan kepada mereka, ada mereka yang tidak mengerti gitu. Oke. Gini, Tipa itu punya kantor. Di kantor itu ini nih komputer, di sini komputer, ini meja, ini komputer, kursi Tipa ambil ke sini semua, di sini Tipa duduk, di sini pun ada yang berdiri, nengok. Ini Tipa klik komputer itu tentang isi YouTube Tipa semua, berapa pendapatannya sudah berapa, iklan yang masuknya sudah apa. Sebetulnya kan kita itu kan iklan itu tidak terlalu besar. Betul. Yang besar itu dari view. Besar. Nah itu Tipa perlihatkan, nah ini hasil kita ini. Nah jadi untuk mendapatkan ini kita harus mengerjakan ini, habis dari ini kita nanti bikin program lagi untuk pengerjaan itu. Nah itu transparannya itu harus seperti apa lagi gitu. Nah terus satu lagi pertanyaan yang kalau seandainya ada yang mau balik, Tipa tidak pernah melarang mereka untuk balik, sama sekali tidak pernah, karena Tipa masih menganggap akun ini ada hasil dari mereka juga ada gitu ya. Cuman nanti kalau seandainya sempat masuk lagi, ini kalau sempat masuk lagi, otomatis itu sudah dipastikan untuk kedepannya hasilnya itu tidak bakal Tipa samakan gitu loh. Hasilnya tidak bakal Tipa samakan karena ada orang-orang yang lebih berjuang. Misalnya gini, kayak besok di habis lebaran itu bakal masuk video komedi lagi yang baru dengan talent baru, dan ini murni youtuber dari Payakumbuh tambah beberapa orang teman-teman di Kota Bukit Tinggi, dan Tipa sudah bikin sistem manajemennya sendiri sama teman-teman yang lain juga, itu sudah bikin, tinggal syutingnya saja saja. Nah terus otomatis kalau waktu mereka teman-teman Tipa tim yang lama ini mau balik lagi, kita kan nggak tahu dong kapan. Nah nanti kalau sempat mereka balik, otomatis jangan salahkan kalau seandainya
pendapatan yang si ini lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena dia memang dia yang berjuang di video yang sudah dihapus itu, ya dia yang berjuang gitu. Oke. Sementara video-video kita yang lama itu sudah kita ambil keputusan untuk menghapus. Oke, baiklah. Jadi tidak semua ada video kamu yang lama itu sudah kamu hapus. Sudah dihapus, jadi tidak ada Jadi lagi kita cari namanya aman pemasukan. gitu ya. Sudah aman. Jadi di video lama itu sudah tidak ada lagi yang namanya pemasukan sama sekali, itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi yang berhak menuntut haknya ini itu segala macam, sebetulnya sudah tidak ada. Oke, baiklah. So buat teman-teman semua kan sudah paham ya. Jadi intinya adalah di tangan seorang Tipa ini dulunya pernah ada konten yang sangat menarik sekali, tapi karena ada beberapa keegoisan tertentu ya, jatuhnya itu egois lah kalau papi gitu loh. Tapi tunggu gitu. Tipa pun juga termasuk pribadi yang egois. Tipa termasuk pribadi yang egois, tapi untuk kemajuan ke depan gitu. Misalnya gini, apa sih datang ke lokasi syuting, dibilang syuting jam 12 terus datangnya jam 3, nanti datang jam 3 nanti langsung tidur di atas kursi tanpa mau lagi syuting. Nah sementara kami udah menunggu di lokasi itu udah 2 jam atau 3 jam, nggak mungkin. Betul. Nah itu di Tipa egoisnya gitu, karena Tipa gini, kalau saat Tipa sudah bilang video besok harus masuk, nah udah Tipa mau seperti apapun caranya video ini masuk. Nggak ada cerita video itu cerita nggak masuk dengan alasan ini segala macam. Dan itu kan untuk keperluan kita bersama. Untuk keperluan kita bersama gitu, karena kalau seandainya tidak ada orang yang seperti itu, semuanya bakal meleha. Oke, baiklah. Jadi buat teman-teman timnya Tipa yang lama ya, Papi buat video ini sebenarnya bukan untuk membela satu atau yang lainnya, tapi Papi sudah dengar dari beberapa orang juga, dan dari Tipanya sendiri Papi belum pernah mendengar. Nah, enggak dulu. Papi mendengar dari orang lain dan baru mendengar dari Tipa. Tapi nih sekarang giliran Tipa ya weh. Iya. Sekarang giliran Tipa ya weh. Papi sudah mendengar dari orang lain, sudah mendengar dari Tipa, dan Papi tidak boleh memihak ke mereka ataupun ke Tipa. Betul. Tapi gitu loh. Seorang Andika Professional Makeup juga merupakan seorang YouTuber. Nah, apa yang Anda rasakan gitu? Apa yang Anda rasakan? Apakah prosesnya segampang itu mendapatkan? Mengumpulkan 1000 subscribe, terus kemudian 4000 jam tayang, itu luar biasa melelahkan. Jadi kita nggak ngomong sendiri ya. Jangan salah ya, untuk sampai akun kita di monetize, tapi kebetulan punya akun satu lagi. Jadi itu untuk sampai di monetize, itu kalau ini mending monetize cuma 1,5 hari ya kamu ya. Papi aja itu sampai 2 minggu baru di monetize. Itu pun pakai salah lagi. Nah, jadi katanya ada copyright apa gitu ya. Pakai salah lagi Papi. Udah hapus lagi, udah ulang lagi. Katanya waktu itu tanggal 1 bulan 5 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 1 bulan 5 itu mulai ulang lagi katanya ya. Udah diulang lagi, ada lagi yang salah. Aduh Tuhan, sebegitu lelahnya kita dengan YouTube ini sebenarnya. Nah, jadi orang-orang melihat YouTube gampang dapat duitnya banyak ya gitu ya. Hatta Halilintar aja bisa dapat 5 miliar dia dalam 1 bulan. Siapa lagi tuh, Aurea Ricis aja dia bisa beli rumah 3, terus mobil sport, terus dia pergi luar negeri terus sebentar. Hei sayang, dia udah berapa tahun? Perjuangannya berapa duit yang udah dihabisin? Iya kan? Itu. Jadi Tipa di sini tidak membela ya. Tipa tidak membela diri sendiri. Tipa tidak menyalahkan teman-teman Tipa yang lama, tidak sama sekali. Cuman kalian bisa nilai sendiri kok, dan kalian bisa menonton sendiri video yang sudah dikasih tutorial pengguna YouTube gitu. YouTube pemula ya. Itu sudah ada di sana. Betul. Tipa tidak membela diri sendiri dan tidak diminta dibela juga, tapi kalian bisa nilai sendiri. Dan Tipa juga tidak meminta untuk kalian menyalahkan teman-teman Tipa juga tidak, tapi mereka ya seperti itu dengan pemikirannya, ya mau diapakan. Mudah-mudahan nanti mereka lama-kelamaan tahu sendiri dengan jalannya seperti apa, betul sekali. Ya udah, itu aja sih inti dari Tipa. Dan untuk sekarang ya iya sih. Jadi intinya lebih baik cari aman aja lah ya. Kita daripada permusuhan, cari ribut, lebih baik kita berlindunglah dari namanya kejahatan yang merajalela, dari perbincangan yang tidak jelas gitu loh ya. Kalau tergantung perbincangan orangnya, kalau misalkan kamu terlalu menjatuhkan saya akan membela diri, tapi kalau misalkan perbincangan kamu itu masih normal-normal saja, saya masih bisa terima, bukan begitu kan?
Oke, baiklah. So untuk tipe sekarang, Papi mau melakukan pertanyaan dan ini harus kamu jawab secara cepat. Secara cepat, ini ada pertanyaan yang kamu wajib menjawabnya secara cepat sekali. Oke? Pertanyaan pertama, dandan atau maco? Yang pertama, dandan atau maco? Oke, siap. Wanita atau pria? Bentar dulu deh. Dandan apa maco itu maksudnya ini pertanyaan untuk diri aku ke diri aku atau pertanyaan Untuk diri kamu milihnya apa? Ulang lagi. Yang pertama, kamu mau dandan atau mau maco? Maco. Oke, baik. Agus. Oke, mau jadi selebgram Instagram, endorse-nya banyak, duitnya melimpah, atau YouTuber lama banget? Mending aku jadi YouTuber dulu deh. Karena aku jadi mungkin kan udah jiwanya kali ya. Udah jiwanya jadi YouTuber. Lagian aku juga bukan selebgram. Oke, baiklah. Kaya sombong atau miskin rendah hati? Kaya sombong, miskin rendah hati. Kayak sombong lah. Kalau untuk aku mencari aman diri kayak sombong lah. Ngapain aku itu apa? Miskin rendah hati tapi dihina orang kan nggak masuk akal kan. Itu mending kita tuh kaya tapi sombong. Oke, kita mengamankan diri kita ya weh. Oke, lebih suka rambut keriting atau rambut lurus? Kalau pakai wig? Oke, keriting. Terus kemudian lebih suka direbut pacarnya atau merebut pacar orang? Pertanyaannya lebih suka merebut pacar orang atau pacar kamu yang direbut orang? Merebut pacar orang. Kalau pacar aku yang direbut ya apa sih? Lebih suka menceraikan atau diceraikan? Ya, karena tipe itu termasuk pribadi yang mudah suka gampang lupa, gampang suka susah lupa. Oke. Lebih suka berteman dengan waria atau pria? Waria. Enggak, kalau berteman waria atau pria? Sama pria lah. Dengan waria lah. Tapi memang gimana sih cara jelasin itu ya? Kenapa? Tipe jarang banget yang namanya berteman sama waria karena dalam konteks dalam tanda kutip waria itu adalah mereka yang bermake up setiap hari atau mereka yang sudah punya tete atau ini itu segala macam, dan itulah yang otak kita kategorikan sebagai waria gitu. Tapi kalau seandainya mereka itu masih kemayu-kemayu dikit tapi mereka nggak pakai wig atau mereka tidak pakai itu segala macam, kita masih mengkategorikan mereka sebagai waria. Oke. Jadi selanjutnya lebih suka jadi lead singer atau jadi sosialita yang kena hujat tiap sebentar? Lip singer. Karena memang ada juga bakat yang harus ditularkan, diperlihatkan kepada orang gitu ya. Jadi gini, tipe itu pun banyak banget loh. Tipe itu yang namanya mendapatkan hujatan, ini itu segala macam bla bla bla, ini ono kultur itu banyak banget. Banyak banget ya teman-teman. Ya, siapa sih yang tidak menghujat? Yang namanya kita sebagai laki-laki itu kita make up dan segala macam itu wajar sih. Kita tidak menyalahkan karena mereka berbicara, mereka menilai dengan sesuai dengan apa yang mereka lihat, betul dong. Betul. Nah, cuman yang tipe sayangkan itu mereka belum mengerti dengan fungsi dan tujuan kita seperti ini itu apa gitu. Mereka belum mengerti. Oke, baiklah. Pakai wig atau bulu mata? Dia pakai bulu mata, lagi-lagi lah pakai wig nggak pakai bulu mata macam apapun bentuknya itu. Oke, baik. Lipstick merah atau lipstick pink? Pink lah. Ini lu pakai merah? Kalau ini sih karena tadi itu ngisi acara, jadi makanya pakai merah karena sesuai dengan sesuai bajunya. Betul. Terus kemudian wig hitam atau wig berwarna? Wig berwarna kalau aku, soalnya kalau berwarna itu efek ke muka aku lebih cerah. Lebih fresh gitu ya. Oke. Make up high brand atau make up low brand? Karena mahal loh yang high brand loh. Itu keluar duit sendiri loh, kebayangkan loh. Dapat duit berapa lo jadi lead singer loh.
Ya make up low brand lah, boro-boro lah ya, pakai duit high brand tapi hasilnya jelek, mending ya low brand lah. Itu makanya Aku buat teman-teman ya. Jadi make up high brand itu tidak menentukan kualitas itu memang bagus. High brand pun kalau misalkan penggunaan kita oke, penggunaan kita mantap, pasti hasilnya oke juga. Pernah dengar ini nggak sih? Pernah dengar kata-kata magic itu tidak tercipta dari brand yang kita pakai, tapi magic itu tercipta dari hand, hasil kerja tangan kita sendiri. Betul sekali. So, buat teman-teman semua ya. Jadi itu adalah bincang-bincang manja Papi bersama Tipan Explorer ya. Jadi di sini sebenarnya video ini khususnya Papi buat ya buat teman-teman kalau misalkan merasa tersinggung dengan video Papi, silahkan coba tanya langsung ke Papinya. Jangan ditanya-tanya ke Ken kemari kesana ke sono. Ya repotnya itu loh, repotnya saat kita ada permasalahan atau apa yang dipikirkan itu, mending kita langsung menyampaikan. Nah gini loh, satu lagi sedikit ya teman-teman, ini loh teman-teman atau tim Tipa yang lama itu badannya besar-besar, terus mereka juga orang-orang hebat menurut Tipa, sementara badan Tipa sekecil ini, sekurus ini, rasanya sekali tendang sama mereka itu sudah habis gitulah ya maksudnya. Jadi kok kalian itu malah tidak mau bertanya langsung ke akunya, tapi malah bercerita di belakang aku yang macam-macam ini itu segala macam, seperti menggiring opini untuk memusuhi aku. Sementara orang-orang yang kalian ajak untuk memusuhi aku itu tidak semuanya orang bodoh gitu, jadi mereka juga bisa berpikir. Betul. Jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman tersinggung dengan wawancara kita, perbincangan kita hari ini, kalian langsung tanya aja sama Papi ya. Langsung tanya aja sama Papi, dan Papi kebetulan sudah melihat akun YouTube-nya Tipa langsung ya. Papi udah lihat berapa pendapatan dia segala macamnya, Papi udah lihat. Kalau misalkan kalian tidak percaya dengan kata-kata Tipa, langsung sama Papi aja. Mungkin bisa kalian percaya sama Papi karena Papi yang sudah lihat langsung. Kenyataannya Papi yang sudah lihat langsung ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan bisa ada sebuah rangkulan persahabatan, yuk monggo bersahabat aja, jangan kita bermusuhan. Toh kita akan berjumpa terus menerus ya. Nggak mungkin kan persahabatan yang telah dijaring sebegitu lama menjadi renggang karena sebuah ketidakpahaman, ketidakmengertian. Itu aja ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah nontonin YouTube Papi. Semoga buat teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan Tipa itu bisa memperbincangkannya dengan baik sebenarnya gitu ya. Memperbincangkan dengan baik. Tapi tergantung kepada manusianya, tergantung kepada personal dirinya. Betul banget. Ya kan? Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki masalah, semoga jalan keluarnya diberikan oleh Allah lebih cepat. So buat teman-teman, buat Papilo, terima kasih udah nonton YouTube Papi. Dan jangan lupa kamu share, komen, like, and subscribe sekarang juga, karena kalian telah membantu Papi untuk mengembangkan channel Papi supaya lebih kreatif lagi. Dan salam hormat dari Papi Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye, sampai jumpa.